Retaknya aspal dan amblesnya badan jalan di sekitar Bukit Tiung, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Merangin, Jambi, sebagai penghubung antara Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh disebabkan adanya pergerakan tanah. Dari hasil investigasi dari PJN Wilayah 2, penyebab retakan dan turunnya tanah di sekitar badan jalan dan rumah warga yang berada di bawah rabat beton di sekitar Bukit Tiung disebabkan oleh tanah di bawah rabat beton bergerak sehingga menarik tanah yang di atas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Wartawan Tribun Jambi, yaitu Frankie Widarta. Baik rekan Frankie, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, Arin dan Tribuners, PJN Wilayah 2 Provinsi Jambi tinjau lokasi jalan di Bukit Bangko Merangin yang ambles dan retak. Jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Merangin dengan Kabupaten Kerinci dan Kota Penuh di kawasan Bukit Tiung yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, mengalami penurunan tanah dan keretakan aspal di sekitar badan jalan pada hari Kamis 17 April 2025. PPK 2.4 Satker PJN Wilayah 2 Provinsi Jambi Jarisman saat meninjau lokasi badan jalan yang ambles dan retak itu mengatakan untuk menjaga fungsional jalan. Pada hari Selasa 15 April 2025 kemarin, pihaknya meninjau secara langsung ke lokasi amblesnya dan retaknya jalan di sekitar Biung yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Jarisma melanjutkan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan sementara dengan menutup lubang retakan di jalan aspal itu dengan CPAMA untuk menjaga agar kedap air. Jadi mencegah air terinfiltrasi ke bawah tanah dari badan jalan yang akan berdampak tanah di sekitar badan jalan yang semakin turun. Hasil dari dugaan investigasi sementara, berdasarkan informasi dari warga, terjadi retakan bangunan rumah di bagian bawah rabat beton jalan. Mulai terjadi saat banjir di Sungai Masumai. Debit air sungai yang berasal dari bawah jembatan Masumai naik. Akibatnya air menabrak dan menggerus tanah di sekitar bangunan rumah yang berdekatan dengan Sungai Masumai tersebut. Selain itu, pihaknya juga melakukan pembukaan serta pengecekan semua sistem serapan pembuangan air atau drainase dan bak kontrol di sekitar jalan Bukit Tiung itu, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada kebocoran dari drainase itu atau ada pengendapan tanah dan sampah yang menyumbat drainase. Jadi sebenarnya menjelaskan bahwa sebelumnya status jalan ini milik provinsi. Namun di tahun 2015 kemarin baru diserahkan ke Balai Jalan Nasional dan statusnya menjadi jalan nasional. Indikasi dugaan sementara mengapa kondisi jalan Bukit Tiung ambles dan retak karena kondisi cuaca ekstrim yang sering hujan terus-menerus di Kabupaten Merangin. Inilah salah satu penyebab drainase tidak mampu menampung beban besarnya arus debit air yang melintas. Sementara Kanit Kamsel Salatmas Polres Merangin, Aibtu Iman Teguh, menjelaskan bahwa pihaknya Satlantas Polres Merangin bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin dan pihak-pihak terkait melaksanakan rekayasa lalu lintas selama perbaikan jalan dan drainase yang terletak di Bukit Tiung, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko. Untuk rekayasa arus lalu lintas selama perbaikan jalan Bukit Tiung, pihaknya akan menerapkan rekayasa arus lalu lintas dengan sistem buka tutup kendaraan yang melintas. Aibtu Iman Teguh menghimbau kepada kendaraan truk yang bertonase 10 ton ke atas masih bisa melintas karena jalan yang melewati jembatan Syamsuddin Uban itu hanya bisa dilewati oleh kendaraan yang bertonase maksimal 8 ton. Namun lebih lanjut nanti kendaraan yang melintas akan diatur secara bergantian oleh petugas kami. Ujarnya, pengaturan arus lalu lintas ini dimulai diberlakukan dari awal perbaikan jalan itu. Diharapkan kepada pengendara dan warga Merangin agar berhati-hati dan waspada melewati jalan di sekitar Bukit Tiung, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin itu. Demikian Arin dan Tribuners, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Frankie atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan sejumlah wawancara dengan pihak terkait, berikut kami tampilkan. Kita lakukan penanganan sementara. Untuk jalan-jalan berlubang aspal ini, kita tutup sementara dulu dengan menggunakan CPHMA. Menjaga supaya kedap air, Pak. Jadi jangan sampai air terinfiltrasi ke bagian bawah badan jalan yang mengakibatkan nanti badan jalan kita tambah semakin turun. Yang daerah beton juga, kita akan semua retakan kita akan tutup juga dengan menggunakan pasta semen untuk menjaga supaya kedap air. Indikasi sementara dari kami kesimpulannya adalah karena tanah di bawah bergerak, dia menarik tanah yang di atas, Pak.
pembukaan dari drainase, kami akan ngecek kelayakan dari drainase itu sendiri. Buka tutup kendaraan, jadi tidak dua-duanya berjalan, jadi sistem buka tutup. Kami akan mengatur dari Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk menjadi sistem buka tutup. Kemudian kami himbau juga kepada yang truk tonase besar atau tonase berat 10 ton ke atas, agar tetap melewati jalan sini, karena jalan yang di jembatan itu adalah tonase maksimal 8. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.